Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi rabbil arsyil karim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardha wa huwal haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyyil mustafa wa rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila ahsani yaumiddin ajman, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sedherek sedaya jamaah Masjid Dakwatul Islam ingkang saestu kawulya mulyakaken lan ingkang muga-muga dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kaunjuk syukur wonten ngarsa dalem Allah asbab kula lan panjenengan sami saestu sampun dipun paringi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala, nikmat ingkang kathah sanget ing mbok bilih wonten piyantun ingkang saged ngetung kanthi sae kamangka mboten bakal saged ngitung nikmat-nikmat Allah menika, sebab saking kathah sanget nikmat Allah ingkang dipun anugrahaken dhateng kita sedaya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan seandainya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah maka tidak akan mampu kalian untuk menghitungnya. Oleh karenanya bersyukur kepada Allah haruslah menjadi kalimat yang sangat-sangat sering kita lantunkan. Syukur dengan lisan, banyak berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, khususnya dengan kalimat tahmid memuji asma Allah. Syukur dengan hati, mengimani segala nikmat itu datangnya dari Allah. Ala kulli hal, nggih, saben-saben napa kemawon Bapak Ibu sedaya menika datengipun saking Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wal ard, karena yang di langit yang di bumi seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka imani dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat datangnya dari Allah, dan syukur dengan perbuatan, yaitu dijadikannya amal salih segala nikmat yang kita terima itu. Nggih, diberikan sehat, nggih, kedah nggih taat. Nggih. Mungkin nek sehat kudu manfaat, ndak kaya anggota legislatif gitu. Nah, diberikan sehat harus untuk taat. Begitu. Bapak Ibu jamaah ingat dipun muliakan Allah, salawat serta salam mari kita haturkan banyak-banyak kepada uswah kekasih kita dan Nabi Allah, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyratan, siapa orangnya yang dia bersolawat kepadaku, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, itu sudah masuk kalimat bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberikan salawat kepadanya 10 kali. Nggih. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, kita berdoa kepada Allah supaya Allah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keselamatannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah kepada kita, bukan Allah berdoa, akan tetapi berkah solawat ini diberikan kepada hamba-hambanya yang pandai bersolawat. Maka salah satu cintanya seorang umat, ya, manusia kepada nabinya, yaitu salah satunya diwujudkan dalam bentuk bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, sesuai dengan tema ingkang dipun aturaken nggih menika wau dening Bapak Pur nggih,
kita menika supados ngatos-atos Pak Bu nggih, kita sedaya kedah ngatos-atos menawi wonten amalan ing sak mangke wonten ing yaumil mizan, bobot timbangan pahalanya itu sangat berat ya, maka juga ada amalan yang sangat membinasakan menika nggih. Ketika amal yang sangat berat timbangannya di yaumul mizan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang bobot timbangannya melebihi amalan ini di yaumil mizan kelak nanti. Amalan apa itu? Yaitu min husnil khulq, yaitu dari amal kesaenan akhlak atau akhlak yang baik. Nah niki sehingga yang mukmin menika mboten naming salate sik apik, mboten naming zikire sik dawa, mboten naming lantunan bacaan Qur'annya yang indah, harus dihiasi dengan akhlak yang baik. Sebab nopo Bapak Ibu, akhlak yang baik ini akan berat timbangan amalnya nanti di yaumil mizan. Bahkan kula dipun nasihati dening guru-guru kula menika, nuwun sewu menawi kita menika kabotan anggenipun ngebut cara memahirkan dalam urusan agama, maka poin ini bisa menjadi alat kita untuk mencapai darajat yang tinggi. Nggih menika napa? Memperbaiki akhlak. Nggih. Kalau rumiyin mbok pilih nate kula sampaikan teng mriki dereng nggih Bapak Ibu. Nate ngaos bab kitab akhlak dereng Bu teng mriki Bu. Nek Ibu biasanya ingatannya kuat. Sampai sakit meragake niku lho. Niku lho Mas Ustaz Susdarisma niku lho neng ngomong ngene iki. Ah ngoten niku. Biasanya nek Ibu nek meragake niku iso maklek ngoten niku. Kita Bu. Lah bab akhlak menika penting. Kalau akhlak yang baik, akhlakul karimah akan memiliki bobot timbangan yang sangat agung pahala kebaikannya, maka ada yang sebaliknya amalan yang bisa membinasakan amal kebaikan kula lan panjenengan sapi. Menapa menika? Menika nggih menika akhlakul madmumah, akhlak yang buruk. Dan ada di dalam akhlak yang buruk, nah ini yang kita bawakan tema pada kesempatan sore hari ini, yaitu amalan-amalan hati yang bisa membinasakan amalan-amalan kebaikan kita. Ternyata ini masuk akhlak yang buruk, amalan hati yang bisa mencelakakan. Menapa menika mau? Nggih kula pendet tigang perkawis mawon sebab wedalipun cupet ingkang sepindah nggih menika Bapak Ibu ngatos-atos kalian bab sifat hati yang bisa membinasakan nggih menika setunggal dengki, hasad. Nggih, saking kata hasada yang artinya merusak. Secara lughah kalimat ini dimaknai merusak. Baik merusak tatanan kehidupan di masyarakat, dalam kehidupan bersosial, berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya, pun juga hasad ini bisa merusak amal soleh kula lan panjenengan sami. Segep nggih mila ngatos-atos bab niki Bapak Ibu. Dan nuwun sewu zaman sak menika kalimat hasad nggih alias perangai dengki itu di mana-mana saat ini merajalela. Bahkan sangat-sangat mudah dilampiaskan zaman sak menika. Napa malih wonten teknologi smartphone ya, banyak hampir nggih 50% lebih meniku kontennya yang menarik dibaca oleh netizen. Nggih menika perkara-perkara sing mengandung kedengkian. Ya, ujaran kebencian. Nah, sampai didamelke ten pemerintah nika undang-undang tentang ujaran kebencian. Ya, penyebaran nama baik ngoten niku. Nah niku sumbere napa? Hasad Bapak Ibu.
Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, kula lan panjenengan sami kedahipun sebagai seorang yang beriman untuk menjaga akhlak yang baik, maka harus menghindari akhlak yang buruk. Maka akhlak yang bernama hasad ini, sifat yang bernama hasad ini harus berusaha kula lan panjenengan sami tebihi. Nggih. Sebab ini di dalam tafsir surat Al-Falaq, Syekh Imam Ibnu Katsir menyebutkan hasad termasuk dosa yang pertama di langit dan dosa yang pertama di bumi. Di langit, siapa pelaku dosa pertama yang dengan hasad ini? Ada makhluknya Allah yang bernama Iblis laknatu alaih. Iblis awalnya adalah makhluk Allah yang taat. Kemudian tatkala Allah menjadikannya Adam, maka iblislah makhluk Allah pertama yang tidak suka terhadap Adam. Ya, sampai Allah abadikan ya, banyak di dalam Al-Qur'an, salah satunya di beberapa ayat dari surah Al-Baqarah. Ya, Allah juga kisahkan bagaimana iblis. Kemudian ada di dalam surah Al-Kahfi juga diceritakan bagaimana khasnya iblis kepada Adam. Tatkala makhluk lain, malaikat, bintang, bumi dan lain sebagainya memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam, maka iblislah yang tidak mau memberikan penghormatan. Kenapa? Ada dengki di dalam hati iblis itu tadi. Maka ini dosa yang pertama di langit. Dosa pertama di bumi ada di dalam peristiwanya Habil dan Qabil, anak Adam. Habil dan Qabil ini pun waktu masih suci-sucinya Adam penuh dengan pertobatan di muka bumi ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam dalam bentuk pertobatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena diturunkan dari syurga tatkala mendekati dan memakan buah khuldi. Maka kemudian ya, ada anak turun dari Nabi Adam yang pertama melakukan dosa, yaitu dosa hasad, Qabil kepada Habil. Maka Bapak Ibu jamaah ingat dipun mulyakaken Allah, kula lan panjenengan sami kedah ngatos-atos bab niki wau. Nggih eman-eman nggih. Bathine mboten wonten, nggih senenge mboten sepira, wonten napa wong sing dengki kok seneng. Mboten wonten, mesti dene niku nggih wong susah. Orang dengki itu adalah orang yang paling susah. Padahal sing disengiti niku anteng-anteng mawon, biasa mawon, deknen dhewe sing malah susah dhewe. Gitu, Pak. Nggih. Wis susah dosane gede. Wah, masya Allah, naudzubillahi min zalik. Maka kita orang beriman harus hati-hati. Akan tetapi ini banyak sekali menghinggapi manusia. Banyak orang-orang yang kemudian terkena penyakit hasad menika. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Ketika Nabi Muhammad SAW seorang Nabi yang dahulu, seorang pemuda yang sangat memiliki kepribadian yang sangat baik, kemudian diberi anugerah yang sangat agung oleh Allah berupa kenabian, kerasulan, maka orang-orang yang memiliki hati hasad inilah yang kemudian dia yang melakukan dosa yang sangat besar, padahal dahulu adalah saudara caket nggih bolo cakete Kanjeng Nabi. Am yasudunan nas ala ma atahumullah min fadli. Mereka lah orang-orang yang dengki kepada engkau wahai Muhammad lantaran karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka kemudian Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim menyebutkan hasad dengki ini ada dua tingkatannya. Tingkatan yang pertama yaitu orang yang sengit, iri, dengki kepada orang lain, yang dia mengharapkan hilangnya nikmat orang lain itu, baik berpindah kepada dirinya ataupun tidak. Baik itu berupa harta, ilmu, kehormatan, kedudukan dan lain sebagainya, berupa berkah-berkah bumi. Tanggone tambah sugih,
tanggane sengit, tanggane bojone ayu, tanggane sengit, tanggane anake pinter-pinter, tanggane sengit. Nah niku wonten Bu model ngoten niku. Hati-hati, dia bukan hanya sekedar urusan sengit-sengitan, akan tapi dia melakukan amalan yang sungguh itu akan sangat merusak amal soleh. Nggih, kedang atos-atos. Mila Abu Bakar Jabir Al-Jazi menasihatkan, sungguh-sungguh lawanlah tatkala ada terbersit di dalam hati kita kedengkian kepada saudara kita, maka segera binasakan penyakit itu, jangan diopeni. Nggih. Nuwun sewu, sebab rata-rata niku malah diopeni. Rata-rata penyakit hasad meniku malah dibumboni, malah diapi-apii, nggih, digedhek-gedhekke supaya sing sengit mboten ming dheweke ning wong liya nggih melu sengit. Maka ini nanti dari sifat hasad ini, nuwun sewu Bapak Ibu jamaah yang dipun muliakan Allah, ini bisa meremen, bisa nanti ke namimah, adu domba, nggih, bisa kepada fitnah, nggih, bisa bahkan sampai kepada kezaliman. Awalnya dari apa? Hasad, dari kebencian. Ya. Maka lawan dari penyakit hasad adalah seorang mukmin memiliki akhlakul karimah, yaitu memiliki mahabbah, kecintaan. Nggih, wong mukmin niku kedah senengan, cinta dengan sesama manusia. Bahkan Nabi sandarkan kepada bab keimanan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ka hubbu li nafsi. Kamu tidaklah bisa dianggap sebagai orang yang beriman ketika tidak bisa mencintai saudaranya nggih seperti mencintai dirimu sendiri. Nah, maka lawannya dari hasad adalah cinta. Maka kita harus memilih cinta kepada Allah, cinta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada masyarakat Quraisy, maka dasar Nabi berdakwah itu bukan sengit Bapak Ibu. Dasarnya adalah karena cinta kepada umat. Seandainya Nabi memiliki sifat hasad, sungguh binasalah masyarakat Quraisy. Sungguh masyarakat Taif tatkala menolak dakwah Nabi, bahkan mereka melempari Nabi dengan kotoran, dengan batu sampai Nabi terluka. Diberikan tawaran oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, seandainya engkau izinkan aku timpakan gua ini dan gunung ini dan gunung itu, akan binasa mereka. Nek Kanjeng Nabi modale sengit, pol kesisan, remuk kesisan we, ngoten niku gitu. Tetapi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? La wahum la ya'rif, ojo kae wong do urung ngerti, saya masih berdakwah kepada mereka. Masya Allah. Nah, ini yang harus kita latih. Hasad yang pertama, seseorang berdengki kepada orang lain nggih, dengan mengharap hilangnya nikmat itu dari orang yang dia sengiti, dari orang yang dia dengkeni, ngoten niku. Kemudian yang kedua, ini yang sangat buruk. Ini penyakit hasad yang di dalamnya terdapat fasad. Hasad itu merusak, di dalamnya terdapat fasad apa? Kehancuran. Kenapa demikian? Karena dia mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang lain, sekalipun nikmat itu dia tidak mengharapkan untuk kembali kepadanya atau berbalik kepadanya. Nek sing pertama niku tesih lumayan ngarep, ada keinginan untuk punya keuntungan. Nah, si nomor 2 niki waton paitan sengit nek cara Jawa nih. Ternyata kita sudah diberikan istilah sama leluhur-leluhur kita menika. Wah, ming paitan sengit nek iki ngoten niku, gitu. Orang Arab kepengen bati ning sing penting wong kae rusak, sing penting wong kae tak sengiti. Lah napa? Ambuh ngoten niku. Pahitan sengit. Masya Allah, ini penyakit yang sangat menghancurkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya bisa hancur luluh lantah karena dia memelihara penyakit dengki. Na'udzubillahi min zalik. Maka ada zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menepis ini penyakit dengki ini tadi.
Ketika ada saudara kita yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka zikir kita adalah bagaimana? Zikir kita adalah mengembalikan segala itu kepada Allah. La haula wala quwwata illa masya Allah, atau dibalik masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak terlalu mengagungkan orang yang punya prestasi, yang punya jabatan, tidak terlalu mengagungkan, biasa mawon, derek bingan, derek seneng, karena memang itu juga adab seorang muslim kepada saudaranya yang mendapat kenikmatan, yaitu apa? Ikut berbahagia. Akan tetapi untuk menepis kedengkian kita kepada saudara kita yang mendapatkan karunia dari Allah, maka ucapkanlah masya Allah la haula wala quwata illa billah. Pun sedaya sampun kersane Gusti Allah. Apa-apa itu atas kehendak Allah, tidak ada daya dan kekuatan kejaba, hanya milik Allah. Begitu. Saudara kita punya rizki banyak, punya nikmat banyak, bukan karena dia yang hebat sehingga kita harus mengagungkan dirinya, mboten, tetapi karena Allah menganugerahkan karunia-Nya kepadanya, sehingga apa? Kita kembalikan kepada Allah. Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, maka adab Bapak Ibu dalam berjumpa kita sama saudara-saudara kita, ngoten niku kok saudara kita mendapatkan nikmat, masya Allah, berkah la haula wala quwata illa billah, masya Allah ngoten niku nggih. Nah, monggo niki menjadi amalan ya, sekaligus amalan ini bisa menepis ya, membentengi hati kita dari penyakit hati. Nah, monggo menika dipun maknai nggih Bapak Ibu, masya Allah nggih, artosipun nggih menika pun napa-napa sedaya kersane Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kejaba hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianugerahi segala sesuatu pun itu juga dari Allah. Kita diberikan nikmat, sehat, rizki, keluarga dan lain sebagainya, itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Maka hati-hati dengan penyakit yang kedua nanti. Ya, hati-hati dengan penyakit yang kedua. Tapi ini saya selesaikan dulu yang pertama wau, nggih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahassadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallah ikhwana wa la yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa thalathin. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling memutus hubungan atau tali silaturahmi. Jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah ikhwana, yang bersaudara. Allah senang lho nggih kalian tiang sing seneng nyambung persederean lho nggih. Sebaliknya Allah juga tidak suka nggih kepada orang yang senang memutus persederean nggih. Bahkan ketika silaturahmi ini memiliki fadilah yang sangat agung, dan keagungan dari silaturahmi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Yaitu menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi kepada kita. Niku ganjarane ageng sangat Bapak Ibu. Nggih. Menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi kepada kita. Masya Allah, itu ganjarannya sangat besar. Bahkan dalam matan hadis saya ingat Nabi lebih mencintai, ya artinya pahalanya itu sangat besar, lebih besar dari berzikir berlama-lama di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Okay. Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim di dalam menjalin silaturahmi persaudaraan ini adalah amal saleh yang sangat agung. Nun sewu, hari ini walaupun hanya sekedar beda firqah, beda pemikiran, beda pemahaman, dalilnya sama, rujukannya sama, Quran hadis, hanya pemahaman yang nun sewu sedikit ikhtilaf, dan itu menjadi maklumat di kalangan para ulama. Tetapi nun sewu ada banyak orang yang baru belajar dan dia melontarkan kebencian-kebencian itu kepada saudaranya, ya dianggap surga nggone dhek dhewe,
dianggap kanca-kancane mlebu neraka kabeh. Masyaallah. Padahal kalau kita di napa nun sewu kalau dipelajari secara komprehensif, wonten tiyang niku ndamel amal soleh sepanjang waktu, pungkasane elek, ya saged mlebu neraka. Nggih. Wonten tiyang ndamel amal elek sak lawas-lawase dipungkasi kanthi amal soleh, dia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka Nabi kemudian menyebutkan innamal a'malu bil khatam. Sesungguhnya amalan itu sangat tergantung kepada pungkasannya. Nah niki. Kenapa demikian? Supaya kulolan panjenengan sami ngatos-atos. Sakniki dadi wong saleh kita jaga, alhamdulillah dijaga dengan hati yang tawadhu, rendah hati, yang terus beristighfar, yang terus belajar. Lah napa? Sebab nuwun sewu kita berlindung kepada Allah dari ndak mengko dadi wong sing gembeleng. Gembeleng niku napa nggih? Napa Bu? Kemelinti, kemaki ngoten niku, dan itu menjadi orang yang rusak amalnya. Sampai-sampai merendahkan saudaranya yang lain. Makanya kemudian Nabi larang dengan keras, la yafkiruhu la yadhkiruh. Jangan engkau remehkan saudaramu, jangan engkau rendahkan saudaramu. Ngoten niku. Dumenek sing jabatane dhuwur-dhuwur ditumpakke sing apik-apik, dilenggake sing nggon apik-apik ngoten niku. Nek sing mboten duwe napa-napa mingkon lungguh ning teras ora digelari kloso pisan. Gitu. Ampun nggih, disamake. Mulane kula remen ngaji niku sedaya sareng-sareng ngeten niki. Nuwun sewu kula teng inggil ngeten niki sebab supados napa menika saged dipun pirsani kanthi sae mawon nggih nuwun sewu. Akan tetapi di hadapan Allah kita yang paling bertakwalah, yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustate dereng mesti, dereng karuan ustate langkung sae nggih. Mila kira sareng-sareng ngaji nggih Bapak Ibu, langkung-langkung panjenengan insyaallah sampun gadahi manah ingkang resik nggih karena sudah terasah sejak lama. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan wala yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa thalath. Maka tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nek wonten masalah sehingga membuat kita dengan saudara kita renggang, perhatikan hadis tersebut, perhatikan ini petunjuk dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ibadah yang sangat besar, eman-eman ngibadah nek ming hanya nuruti hawa nafsu. Wah, aku wis nesu rong dina, sesuk kudu tak rampungke. Duka mriku arep nampa apa ora, sing penting aku tak ngerampungke, tak jalin meleh silaturahmine. Nah ini nanti dia mendapatkan faedah yang tadi pertama, yaitu apa? Dia menjalin silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi kepada, dia mendapatkan anugerah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan mboten gampil Bapak Ibu nggih. Rata-rata kita niku nek senengane niku mengkutuk. Wis ora bakal arep tak nganu sampai 7 keturunan ora trimo, ora sudi aku. Wah niku penyakit. Ampun diopeni, mengke sik rugi kula lan panjenengan sami nggih. Nah, sebab sakniki kathah gitu. Sing urusan wong tuane anake mboten ngerti napa-napa, anake melu disengit. Nah, ini berdosa kita. Ya, anaknya tidak punya dosa apa-apa. Urusan kita sama bapaknya. Tapi bojone yo melu disengit, anak-anake melu disengit, sapa sing dolan dono yo melu disengit. Nah, ini penyakit yang kemudian meremen-meremen alias penyakit menular. Nah, maka ini lebih bahaya daripada virus corona. Corona menular, tapi penyakit hasad itu jauh lebih berbahaya menularnya. Kenapa? Karena merusak. Sebagaimana Nabi sampaikan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab au qala al ghishba. Nggih, jauhilah olehmu kedengkian karena kedengkian itu bisa merusak, membakar amal soleh sebagaimana
api membakar kayu bakar nika nggih ngatos-atos. Itu yang pertama, penyakit hati. Kemudian yang kedua, penyakit hati yang kedua yang membinasakan ya, yaitu ujub dan ghurur. Ujub dan ghurur. Ujub secara istilahi yaitu sifat yang ada di dalam hati, merasa bangga diri ya. Kemudian ghurur yaitu penyakit di dalam hati yang dia merasa tinggi diri ya, sehingga dia tidak membutuhkan dari yang lainnya. Mirip tetapi ada sedikit perbedaan. Nek ujub niku naming napa carane dumeh gitu. Tapi kalau ghurur sudah bangga diri ya, sudah bangga diri plus apa? Plus dia merasa paling benar, paling baik, sehingga tidak membutuhkan nasihat, tidak membutuhkan orang lain. Maka ini ghurur. Nah, dua-duanya penyakit yang sangat membahayakan. Orang yang memiliki sifat ghurur, orang yang memiliki sifat ujub, maka sungguh dia adalah orang yang telah melawan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanggaan itu hanyalah pakaian milik Allah. Pakaian dalam hal ini libasullah, artinya itu adalah kekuasaan Allah, dan itu tidak boleh dimiliki oleh seorang hamba. Kenapa? Karena hakikatnya milik Allah lah yang ada di dalam setiap hamba-hamba ini. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan seseorang, bahkan suatu kaum, bahkan dunia dan seisinya ya. Bahkan bagi Allah menghancurkan alam semesta itu lebih mudah daripada seseorang mengedipkan mata. Kekuasaan Allah begitu agung, digambarkan oleh para ulama, mudahnya Allah itu menghancurkan alam semesta itu lebih mudah daripada seseorang mengedipkan mata. Kemedip niku lak saking entengnya nggih. Kadang-kadang mboten ngangge tenaga, mboten krasa ngoten niku otomatis kemedip. Ning bagi Allah membinasakan dunia dan seisinya jauh lebih mudah daripada seseorang mengedipkan mata. Maka hati-hatilah dengan penyakit ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang artinya kurang lebih ada 3 hal amalan yang bisa menghancurkan. Yang pertama yaitu kekikiran yang diikuti. Yang kedua hawa nafsu yang diperturutkan. Dan yang ketiga yaitu kekaguman atau ujub seseorang kepada dirinya sendiri. Medit, medit kok diopeni ya niku bisa menghancurkan amal. Bahkan nun sewu, medit yang diikuti itu maksudnya sampai-sampai kemeditannya itu alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Jeklek napa pulsane telas niki Pak Pur? Bahkan ada orang yang kikir bukan hanya untuk orang lain, kikirnya bisa menghinggapi dirinya sendiri. Dia lebih senang dengan wajah ma'amalau wa'addadan, dikumpul-kumpulkannya hartanya ya, dihimpun dengan penuh kehati-hatian, dihinggapi dengan penuh kekikiran, bahkan kekikirannya bukan hanya untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri.
rumiyin onten nggih, jaman rumiyin simbah-simbah menika nggih, kula nggih nate ngoten niku. Nek dikon dum-dum lawuh niku lek angel sampai dimedhit-medhitke. Dipangan dhewe ya ora, lampuhe min disimpen. Akhire barang diumpetke lawuhe pirang-pirang dina lali simbah le nyeleke lawuh. Ngerti-ngerti pun mambu. Nggih. Bahkan ada orang punya harta banyak tapi ben nuwun sewu ben ora dijaluki sumbangan, ora diketok-ketokke. Senengane sumaker, sugih macak kere. Gitu. Sugih macak kere nggih apik nek tawadhu. Tapi buruk kalau dia menyembunyikan kekayaannya karena dalam rangka kikir kepada orang lain, bahkan terhadap dirinya sendiri. Nyandang ya ora patut. Wong rego klambi sepiro to, Mbok? 50.000 wis entuk apik. Ya trimo sing sewek-sewek ngasih pirang-pirang dina dinggo mawon gitu. Awake kesel mboten sempet ngumbahi nglondrike ngoten niku ming 3.000 eman-eman sampai dinggo bolak-balik sampai ambune kepecing, warnane letrek, kluwek. Duwite diumpet-umpet kae mawon, putune njaluk ya ora kei. Insyaallah teng mriki mboten nggih Pak nggih, mboten nggih Bu nggih. Jadi enggak boleh. Maka ini membinasakan. Kenapa? Yattaba'al mayyita salasa, Nabi sampaikan 3 hal yang akan mengiringi seseorang di dalam kematiannya. 1 alihi, 2 wa malihi, 3 wa amalihi, keluarganya, hartanya, amalannya. 2 akan pulang, isnani yarjul wa wahidul yabqa, 1 akan ikut. 2 yang pulang apa? Alihi wa malihi, keluarganya pulang, hartanya ditinggal. Yang ikut apa? Amalihi, amalannya. Maka harta yang dikikirkan adalah harta yang dia akan tinggalkan sesungguhnya. Dan harta yang dia makan sampai habis itulah hartanya. Harta yang dia berikan pakaian sampai lusuh dipakai itulah hartanya. Dan yang ketiga, harta yang dia sedekahkan, dia infakkan, maka itulah hartanya. Wa amalihi, sampai dia menjadi amal saleh, maka itulah harta yang akan dia bawa. Sehingga mboten leres menawi wonten statement bondo ki ora digawa mati. Ya nek ora digawa nggih mboten digawa, tapi nek digawa nggih saged. Jalannya bagaimana? Diinfakkan di jalan Allah. Kuatah sangat diinfakkan di jalan Allah. 1 untuk memenuhi kebutuhan dirinya, sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan dzawil qurbanya, saudara-saudara dekatnya, mampu lagi memenuhi kebutuhan tetangganya yang jaridil junub, yang jauh ataupun yang dekat. Nah, wonten kaedah. Dadi orang beriman itu mbok kaya napa sugihe, mbok kaya napa tetap dia bisa punya manfaat yang seluas-luasnya. Maka kula janjane miris nggih nek ten YouTube ten napa ngoten niku sing diumuk-umuke ming bondo-bondo nggih sedikit dari beramal saleh. Nauzubillahi min zalik. Lajeng yang kedua yaitu hawa nafsu yang diperturutkan. Nah, ini juga membinasakan. Kemudian yang ketiga, keagungan, ujub seseorang terhadap dirinya sendiri, ngatos-atos. Ya, karena ketakaburan itu muncul dari sifat bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ya, kesombongan itu muncul dari sifat seseorang bangga terhadap dirinya sendiri. Hati-hati. Dan seseorang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala tatkala ada di dalam hatinya kesombongan walau sekecil zarah, kata Nabi. Walaupun sebiji sawi, ya, sesuatu yang sangat kecil, ada zarah, ada takabur di dalamnya, maka itu bisa menghancurkan, ya,
bisa membuat kita masuk ke dalam naru jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Mula ampun geleleng, ampun bangga diri, nggih, diberikan amanah oleh Allah berupa napa menika kepemimpinan nggih menika saking Allah, nggih. Malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya. Paham ayat niku nggih mboten wantun pimpinan-pimpinan negara, pimpinan-pimpinan perusahaan niku geleleng niku mboten wantun. Lah napa Allah yang memberikan rojo kepada raja-raja di alam jagat raya ini. Allah juga nanti yang mengambil, mengangkat nggih seseorang dari kepemimpinannya itu. Nggih. Saniki dadi pimpinan tertinggi, bisa jadi besok itu menjadi orang yang sangat dihinakan. Sangat banyak kisah di dunia ini. Nauzubillahi min dzalik. Lajeng amalan yang ketiga, amalan hati yang ketiga, nggih, yaitu riya. Riya. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi kecelakaanlah yang besar bagi mereka orang-orang yang beramal riya. Kenapa demikian? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi gambarkan bahwasanya orang yang beramal riya nanti dia akan digiring dan akan dipertemukan dengan siapa yang dia riakannya. Kemudian dia akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang dia riakannya. Apa yang bisa diberikan manfaat dari sesuatu yang dia riakannya? Ya. Padahal segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang mendasari kulalan panjang sami di dalam melaksanakan amal saleh yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian, kata Allah, untuk mengibadahiku supaya kalian mengikhlaskan niat dan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanif dalam kaidah ini secara luas digambarkan oleh para ulama, yaitu seseorang beramal soleh dengan petunjuk, dengan ilmu, mboten angsal ngawur, nggih, kedah sinau, kedah ngaji supados napa amal soleh kula lan panjenengan sami menika memiliki dasar saking Allah, saking Kanjeng Rasul, sehingga menjadi amal yang diterima. Sehingga mengatakan Bapak Ibu jamaah yang dipunmuliakan Allah, monggo tigang perkawis amal hati yang bisa membinasakan nggih ngatos-atos setunggal wau napa Bu? Hasad, iri, dengki, nggih kaping kalih wau ujub lan ghurur, kaping 3 nggih menika riya. Hati-hati nggih, 3 perkawis niku wonten sanes malih insyaallah mbok pilih sanes wedal menawi saged kita dipun ijabahi Allah kepanggih malih kita lajengaken ngaji-ngaji babagan sanes. Mbok pilih nek bab urusan fikih kathah dibahas dening para ulama apa ustaz ingkang sanesipun nggih, janjane niki perkawis sing nun sewu kula titen-titeni niku nek pengawasan kok jarang bahas bab urusan ngeten-ngeten niki. Padahal ini Masya Allah nggih, saya ambil dari nasihat-nasihat para ulama, ini termasuk amalan yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal seseorang itu dengan bermodal akhlak yang baik, dia itu nanti bisa bersanding dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syaratul manazil, dan dia bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di akhirat. Modalnya apa? Husnul khuluq, kebaikan akhlak. Nggih. Walau dhaiful ibadah, walaupun ibadahnya sekedarnya. Sekedarnya ini nisbatnya kepada para sahabat lho nggih, bukan sekedarnya di kalangan kita. Nek sekedarnya di kalangan kita niku ibadahnya tiyang males. Tapi kalau sahabat, sekedarnya para sahabat itu ngibadahnya salat waktune tepat waktu, ya ten awal waktu, nggih kagem bapak-bapak jalur menika nggih kathah ingkang ngrutinaken dawamaken istiqomah berjamaah, lajeng zikirnya kuat, sedekahnya kenceng ngoten. Nggih mboten ampuh-ampuh banget.
Maka tatkala dia punya modal husnil khulq, akhlak yang baik, dia bisa satu mendapatkan tempat duduk yang dekat dengan baginda Nabi, yang kedua wasyarafil manazil, yaitu memiliki kedudukan yang mulia di yaumil qiyamah. Amin. Muga-muga kula lan panjenengan nggih kanthi berkah majelis ilmu wonten sonten dalu apa sonten menika, monggo di sisi yang lain kita memperbaiki ibadah, maka perbaikilah akhlak kita, jauhilah penyakit-penyakit hati yang tadi kita pelajari bersama. Insyaallah amal kita walaupun sedikit, akan tetapi kita berusaha untuk memperbaiki, menjaga dengan hati yang bersih, niat yang lurus, kemudian hindari dari penyakit-penyakit hati. Insyaallah amal yang sedikit kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala niku akan memberikan banyak faedah. Mugi-mugi manfaat. Kata kira nyuwun pangapunten. Akhirul kali hada wastaghfir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Monggo mbok pilih wonten ingkang badhe mundhut pirsa dipun sumanggaaken. Kadosipun nggih sampun cekap nggih ta wonten mbok pilih. Oh, tak kira ngacung jebulane ming benake kudung. Alhamdulillah. Menawi mboten wonten monggo dipun sumanggaken kalian takmir wau wonten unjukan lan daharan nggih, dipun sumanggaken ngunjuk lan dahar kanthi mardu-mardi penggalipun panjenengan. Monggo. Cek. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz. Monggo. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oh, wonten Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, contoh rasa ria itu bagaimana? Apa? Ria. Oh, nggih. Contohnya itu. Baik, riyaul amalul qalbi, secara praksis atau secara wujud niku angel dipun contohaken menika amalan yang, tapi para ulama menunjukkan indikasinya. Salah satunya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menunjukkan contoh amalan riya itu tatkala dia beramal di hadapan orang lain, dia perbagus amalnya. Tatkala dia beribadah dengan kesendirian, dia perburuk atau dia tidak berbuat yang sebaik-baiknya. Nah, ini contoh indikasi amal itu karena riya. Nggih, nopo kan biasanya nuwun saya ketinggal. Wong niku asline mboten kados menika, ning nek teng ngarepe wong kathah niku diapik-apike. Padahal kepribadian aslinya tidak seperti itu, maka itu indikasi penyakit riya. Nggih. Nah, kita sholat ketika di masjid banyak yang nonton, diapik-apike, disuwek-suweke, didengkluk-dengklukke ngoten niku. Barang sholat dhewean mak nyuk, wang sampun. Maka ini contoh penyakit riya. Akan tetapi ini indikasi perilaku, sejatosipun tetap di dalam hati. Seseorang yang tampak khusyuk pun bisa di hatinya terjangkit penyakit riya. Mila kula lan panjenengan sami ingkang nuwun sewu, hembusan-hembusan dari hubbus syaitan, ya, dari hawa nafsu syaitan menika kita ingkang berusaha menepis
ketika ada unsur lah biasanya nuwun sewu Bapak Ibu sok ngraosaken to nggih kepengin diduduhke, kepengin diunculke ngoten niku. Nah, maka ini yang kita redam. Apalagi dengan HP, hati-hati Bu. Ya, punya sesuatu yang baru dicekrek, dipoto, diposting, alhamdulillah rezeki nomplok. Padahal unsur hatinya apa? Dia ingin menunjukkan dia punya ini, punya itu. Ya. Bahkan nasihat ulama Mufti Arab salah satunya sampai menasihatkan hati-hati ketika kita memoto anak kita dalam keadaan baik, karena kita ingin menunjukkan kepada khalayak anak kita baik-baik ya. Tetapi kita begitu pandai menyimpan ya, menyimpan nun sewu sesuatu yang jelek sedikit saja dari anak kita. Ini bukan urusan menyimpan aib atau menyembunyikan aib, akan tetapi karena unsur riya, ada unsur riya. Nah, ini yang harus hati-hati. Okay. Rumah didandani terus di posting kemana-mana, nah, ini juga hati-hati. Ya, kalau ada di dalam hatinya riya, hati-hati. Kalau sekedar mengabarkan informasi jalan-jalan ke pantai, tafakur alam, nah, supaya terhindar dari riya, nah, monggo dipun penggali saged. Menika wonten ingkang menjadikan dorongan kita untuk menunjukkan amal ini, ingin mendapatkan pujian, ingin dilihat orang, ingin disanjung orang, atau ingin dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menika amal kula lan panjenengan sami. Sehingga kedah ngatos-atos. Ya. Dulu nun sewu ini nasihat waktu saya berangkat umroh, saya dinasihati betul sama Ustadz begitu untuk nun sewu jangan kebablasan le posting umroh tindakane ibadah haji, karena itu nun sewu dorongannya pasti akan kuat sekali. Satu ibadah itu langka, berat dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya. Ketika kita mampu, maka dorongan untuk berbuat riya itu luar biasa. Niki kedah ngatos-atos Pak, nggih kedah ngatos-atos. Nggih, maka selama itu tidak ada manfaatnya untuk ada syiar di dalamnya, maka lebih baik tidak usah kita posting. Ya, tidak usah kita posting. Hati-hati. Tidak usah kita tunjukkan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Bahkan wonten sik dum-dum sedekahan ngoten niku nggih, yang dia cari bukan ridha Allah, yang dia cari adalah keviralan. Nggih, ming wehno ngopo sethithik di shooting di apik-apike sampai di backsoni werna-werna ngoten niku nggih ta. Padahal ya dhek ming entuk titipan saka kancane kan ngedumke sedekahane niku wau. Ngoten niku. Nah, sekarang nun sewu orang-orang modern saat ini pandai mendramatisir, ini yang harus kita hati-hati. Ini godaan, nggih godaan. Nggih, supaya kita terlihat baik di mata orang lain. Ya, karena dalam amal itu nun sewu kaidahnya tetap sesuai dengan amal, ya sesuai dengan ilmu. Nggih, amalkan saja dengan sesuai dengan ilmu, mengharap ridha Allah. Perkara nun sewu orang lain melihat, tetapi kalau itu tidak sampai merusak niatan kita untuk mengharap ridha Allah, insya Allah kita terjaga. Karena memang nun sewu nggih onten amalan ingkang kedah dipun syiaraken, kedah dipun pertontonkan, seperti sholat berjamaah. Mboten saged sholat jamaah kok meneng-menengan. Maka sholat jamaah ini supaya disiarkan, sholat id supaya disiarkan, ya. Bahkan sedekah itu boleh disirra wa alaniyah, boleh disembunyikan, boleh disiarkan. Yang terpenting hati harus terjaga. Maka riya itu lebih kepada penyakit hati. Hanya kita harus berhati-hati dari amalan yang bisa membuat hati kita condong kepada riya. Nauzubillah. Makaten Bapak, saya setuju niki pangapunten. Tasih wonten? Masih ada? Enggak ada? Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah.